Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok derivatif Matematika Ekonomi 2. Sebelum kita memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Hoirunisa Kusuma Hendra, sebagai ketua dari kelompok derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Rahmadiah Hadi Putri. Saya dari angkatan 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisha Rahmelia dari angkatan 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bitam Bertakin sebagai anggota. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita Dewi. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ignatius Dewanto Indrajaya. Di sini, saya sebagai programmer dari kelompok derivatif. Konsep dasar turunan. Turunan atau derivatif adalah hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi. Diferensiasi itu sendiri adalah proses penurunan sebuah fungsi atau proses pendiferensiasian. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Contoh soal, f(x) sama dengan 15x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, untuk mencari turunan, kita akan menurunkan pangkatnya ke bawah, kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Maka f aksen x sama dengan 3 dikali 15x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 dikali 12x pangkat 2 dikurang 1 ditambah 2x pangkat 1 dikurang 1. F aksen X sama dengan 45 X pangkat 2 ditambah 24 X ditambah 2. Jadi, ini merupakan titik 1 yang mempunyai koordinat X1, Y1, dan ini merupakan titik 2 yang mempunyai koordinat X2, Y2. Nah, jarak dari X2 ke X1 itu disebut delta X sama dengan dx, dan jarak dari Y2 ke Y1 itu disebut delta Y sama dengan dy. Nah, garis ini menunjukkan slope atau kemiringan suatu fungsi Y sama dengan fx. Perubahan X sama dengan delta X, perubahan Y sama dengan delta Y. Jika Y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas atau x sebesar delta x, maka dapat membentuk persamaan Y sama dengan fx. Y ditambah delta Y sama dengan f dikali buka kurung x ditambah delta x tutup kurung. Nah, jadi Y-nya ini kita pindah ruas ya. Delta Y sama dengan f dikali buka kurung x ditambah delta x tutup kurung dikurang Y. Delta Y sama dengan f dikali buka kurung x ditambah delta x dikurang fx. Di mana delta x adalah tambahan x dan delta y adalah tambahan y. Jadi timbulnya delta y karena adanya delta x. Apabila ruas kiri dan kanan persamaan terakhir sama-sama dibagi delta x, maka diperoleh delta y per delta x sama dengan f dikali buka kurung x ditambah delta x tutup kurung dikurang fx per delta x. Nah, bentuk dari delta y per delta x ini yang disebut dengan hasil bagi perbedaan atau kuosien diferensi, yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat atau y terhadap variabel bebas atau x. Pada dasarnya, penentuan limit suatu kuosien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Cara untuk menuliskan turunan dengan beberapa notasi atau lambang seperti lim delta y per delta x
Untuk delta X mendekati 0 sama dengan Y aksen, sama dengan F aksen X, sama dengan YX, sama dengan Fx dalam kurung X, sama dengan dy per dx, sama dengan dfx per dx. Kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi fungsi konstanta. Contoh, Y sama dengan 10. Nah, karena Y-nya ini berbentuk konstanta, maka Y aksen sama dengan 0. 2. Diferensiasi fungsi linier. Contoh, Y sama dengan 21 plus 2X. Nah, karena 21-nya ini berbentuk konstanta, maka nilainya 0. Dan untuk yang 2X itu kan berarti pangkat 1. Nah, pangkatnya itu kita turunin ke bawah, lalu kemudian pangkatnya juga kita kurangi dengan 1. Maka Y aksen sama dengan 2. Yang ketiga, diferensiasi fungsi pangkat. Contoh, 2X pangkat 2. Nah, seperti contoh sebelumnya ya, jadi pangkat 2-nya ini kita turunin nih ke bawah. Nah, selanjutnya pangkatnya juga kita kurang dengan 1. Maka Y aksen sama dengan 2 dikali 2X pangkat 2 dikurang 1, sama dengan 4X. Yang keempat, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Contoh, Y sama dengan 5X pangkat 3 plus 2X pangkat 2. U sama dengan 5X pangkat 3, maka U aksen sama dengan 15X pangkat 2. V sama dengan 2X pangkat 2, maka V aksen sama dengan 4X. Karena Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen, maka Y aksen sama dengan 15X pangkat 2 plus 4X. Yang kelima, diferensiasi perkalian. A perkalian fungsi dan konstanta. Contoh, Y sama dengan 5 dikali X pangkat 2. Nah, 5-nya ini berbentuk konstanta ya. U sama dengan X pangkat 2, maka U aksen sama dengan 2X. Karena Y aksen sama dengan K dikali U aksen, maka Y aksen sama dengan 5 dikali 2X, sama dengan 10X. B. Perkalian fungsi. Jika Y sama dengan U dikali V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Contoh, terdapat Y sama dengan buka kurung X pangkat 2 min 2 tutup kurung dikali buka kurung 5X pangkat 2 min 5 tutup kurung. U sama dengan X pangkat 2 min 2. Min 2 merupakan konstanta sehingga bernilai 0, maka U aksen sama dengan 2X. V sama dengan 5X pangkat 2 min 5. Min 5 juga merupakan konstanta sehingga bernilai 0, maka V aksen sama dengan 10X. Karena Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, maka Y aksen sama dengan, nah jadi sudah kita ketahui di atas, maka tinggal kita masukkan saja ke rumus. Setelah dimasukkan ke rumus, maka kita jumlahkan. Sama dengan 10X pangkat 3 min 10X ditambah 10X pangkat 3 min 20X. Y aksen sama dengan 20X pangkat 3 min 30X. Yang keenam, diferensiasi hasil bagi fungsi. Jika di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Contoh, 5X pangkat 2 min 1 per 2X pangkat 2 min 2. U sama dengan 5X pangkat 2 min 1. Min 1 merupakan konstanta sehingga bernilai 0, maka U aksen sama dengan 10X. V sama dengan 2X pangkat 2 min 2. Min 2 merupakan konstanta sehingga bernilai 0, maka V aksen sama dengan 4X. Karena Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Nah, jadi kan U aksen, V, dan V aksen sudah kita ketahui di atas, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumusnya.
Setelah dimasukkan ke rumus, kemudian kita jumlahkan. Y aksen sama dengan 20x pangkat 3 min 20x min 20x pangkat 3 min 4x per buka kurung 2x pangkat 2 min 2 tutup kurung pangkat 2. Maka Y aksen sama dengan min 24x per 4x pangkat 4 min 8x pangkat 2 plus 4. Yang ketujuh, diferensiasi fungsi komposisi atau dalil rantai. Jika Y sama dengan fungsi U, sedangkan U itu sendiri sama dengan Gx, maka dengan kata lain, Y sama dengan fungsi dari G fungsi X. Maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh 1, Y sama dengan buka kurung 2x pangkat 2 plus 2 tutup kurung pangkat 2. Misalkan U sama dengan 2x pangkat 2 plus 2, sehingga Y sama dengan U pangkat 2. dy per du sama dengan 4x. Nah, jadi dy per du ini merupakan turunan dari U. Dan du per dx sama dengan 2u yang merupakan turunan dari Y. Maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, jadi tinggal kita masukin aja sama dengan 2u dikali 10x. Maka dy per dx sama dengan 2 dikali buka kurung 2x pangkat 2 plus 2 tutup kurung dikali 10x. Sama dengan 40x pangkat 3 plus 40x. Contoh 2, Y sama dengan akar 5x pangkat 2 plus 2x min 2. Kita akan rubah akarnya, maka Y sama dengan buka kurung 5x pangkat 2 plus 2x min 2 tutup kurung pangkat 1 per 2. Misalkan U sama dengan 5x pangkat 2 plus 2x min 2, sehingga Y sama dengan U pangkat 1 per 2. Maka du per dx sama dengan 10x plus 2 dan dy per du sama dengan 1 per 2u pangkat min 1 per 2. Nah, jadi pangkat min 1 per 2 ini dari pangkat 1 per 2 yang kita kurang dengan 1. Maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Karena kita sudah ketahui semua, jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus. Setelah kita masukkan ke rumus, maka kita jumlahkan. Selanjutnya, kita akan mengembalikan ke dalam bentuk akar. Sama dengan 1 per 2 dikali 1 per akar 5x pangkat 2 plus 2x min 2 dikali buka kurung 10x plus 2 tutup kurung. Maka dy per dx sama dengan 10x plus 2 per 2 akar 5x pangkat 2 plus 2x min 2. Kaidah yang ke-8 yaitu derivatif tingkat tinggi atau derivatif dari derivatif. Derivatif ke n dari fungsi y sama dengan fx diperoleh dengan mendiferensikan sebanyak n kali. Derivatif ke n dilambangkan dengan d pangkat n dari y per d dari x pangkat n, atau f pangkat n dari fungsi x atau y pangkat n. Contoh, y sama dengan 12x pangkat 5 plus 10x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x. Maka y aksen atau dx sama dengan 60x pangkat 4 plus 40x pangkat 3 plus 15x pangkat 2 plus 4x plus 1. Dan y aksen atau d pangkat 2 dari y per d dari x pangkat 2 sama dengan 240x pangkat 3 plus 120x pangkat 2 plus 30x plus 4. Kaidah yang ke-9 yaitu diferensiasi implisit. Jadi, diferensiasi implisit adalah suatu kaidah diferensiasi dengan mendiferensiasikan fungsi x, y sama dengan 0, suku demi suku dengan memandang y sebagai fungsi x. Kemudian, dari persamaan tersebut ditentukan nilai dy per dx. Contoh, 15xy pangkat 2 min x pangkat 2 plus 12y sama dengan 0. Didiferensiasikan terhadap x, maka 30
XY dari DY per DX plus 15Y pangkat 2 min 2X plus 2 dari DY per DX sama dengan 0. 30XY plus 2 dari DY per DX sama dengan 2X min 15Y pangkat 2. Maka DY per DX sama dengan 2X min 15Y pangkat 2 per 30XY plus 2. Kaidah ke-10 yaitu diferensiasi fungsi logaritmik. Apabila Y sama dengan A log X, maka DY per DX sama dengan 1 per X ln A. Contoh, jika Y sama dengan 2 log 5, maka DY per DX sama dengan 1 per X ln A, sama dengan 1 per 5 ln 2. Kaidah yang ke-11 yaitu derivatif fungsi eksponensial. Apabila Y sama dengan E pangkat X, maka DY per DX sama dengan E pangkat X. Dan apabila Y sama dengan 5 pangkat X, maka DY per DX sama dengan A pangkat X ln A, sama dengan 5 pangkat X ln 5. Kaidah yang terakhir yaitu derivatif fungsi trigonometri. Apabila Y sama dengan sin X, maka DY per DX sama dengan cos X. Apabila Y sama dengan cos X, maka DY per DX sama dengan min sin X. Apabila Y sama dengan tan X, maka DY per DX sama dengan sec kuadrat X. Apabila Y sama dengan cot X, maka DY per DX sama dengan min cosec kuadrat X. Apabila Y sama dengan sec X, maka DY per DX sama dengan sec X dikali tan X. Dan apabila Y sama dengan cosec X, maka DY per DX sama dengan Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Yang pertama, menentukan keadaan fungsi menaik dan fungsi menurun. Derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinier dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva dari fungsi yang bersangkutan menaik ataukah menurun pada kedudukan tertentu. Di sini ada 3 keadaan. Yang pertama, fungsi Y sama dengan fx, menaik jika f aksen x lebih besar dari 0. Yang kedua, fungsi Y sama dengan fx, menurun jika f aksen x kurang dari 0. Yang ketiga, jika derivatif pertama atau f aksen x sama dengan 0, berarti fungsi berada pada titik ekstrim. Yang kedua, titik ekstrim fungsi parabolik. Dalam sebuah fungsi parabolik, derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua digunakan untuk mengetahui jenis titik ekstrim yang bersangkutan. Selanjutnya, gambar kurva dari fungsi parabolik. Di sebelah kiri, untuk titik ekstrim minimum, gambar kurvanya itu terbuka ke atas. Dan di sebelah kanan, jika titik ekstrim maksimum, gambar kurvanya itu menelungkup ke bawah. Contoh soal. Diketahui, Y sama dengan 10X min 5X pangkat 2. Tentukanlah titik ekstrim maksimum atau minimum dari fungsi tersebut. Jawab. Y aksen atau turunan dari Y sama dengan 10 min 10X. Turunan kedua atau turunan dari Y aksen sama dengan min 10. Karena nilainya kurang dari 0, ini masuk ke dalam titik ekstrim maksimum. Setelah itu, kita mencari letak titik ekstrim. Di sini kita menggunakan Y aksen atau turunan pertama. Y aksen sama dengan 0. 10 min 10X sama dengan 0. Nah, 10X-nya berpindah ruas jadi 10X. 10 sama dengan 10X. X sama dengan 10 dibagi 10. Didapatlah X sama dengan 1. Nah, setelah itu kita balik lagi ke persamaan yang awal, yaitu Y sama dengan 10X min 5X pangkat 2. Nah, setelah itu X-nya kita substitusikan dengan 1. Jadi, Y sama dengan 10 dikali 1 min 5 dikali 1 pangkat 2. Dapatlah Y sama dengan 5. Jadi, letak titik ekstrim maksimum pada koordinat 1,5. Penerapan ekonomi. Penerapan ekonomi dalam derivatif itu ada 4. Ada elastisitas, ada biaya, ada penerimaan, dan ada laba maksimum.
Yang pertama ada elastisitas. Elastisitas adalah perubahan persentase suatu variabel terikat atau dependent variable sebagai akibat adanya perubahan persentase suatu variabel bebas atau independent variable. Selanjutnya, sifat-sifat elastisitas. Yang pertama, jika etanya lebih besar dari 1, ini disebut elastis. Contohnya barang mewah. Yang kedua, jika etanya kurang dari 1, ini disebut inelastis. Contohnya kebutuhan pokok. Yang ketiga, jika etanya sama dengan 1, disebut unitary elastis. Contohnya barang elektronik. Yang keempat, etanya sama dengan 0, disebut inelastis sempurna. Contohnya bahan bakar minyak. Yang kelima, etanya sama dengan tak hingga, atau disebut juga elastis tak hingga. Contohnya itu bumbu dapur. Elastisitas harga. Elastisitas harga adalah perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen atau ditawarkan oleh produsen akibat adanya perubahan persentase dari harga barang itu sendiri. Umumnya, elastisitas harga dari permintaan di setiap titik pada kurva permintaan yang menurun akan bernilai negatif. Tetapi, dalam mengukur koefisien elastis harga, biasanya diambil dari nilai mutlaknya atau absolut. Sehingga nilai koefisien elastis harga paling kecil adalah 0 dan paling besar adalah tak hingga. Untuk fungsi permintaan dan penawaran yang berbentuk Q sama dengan Fp, maka rumus elastisitas harga titik permintaan adalah eta H sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Jika fungsi permintaan dan penawaran yang berbentuk P sama dengan Fq, maka rumus elastisitas harga titik permintaan adalah eta H sama dengan dQ per Q dikali P per dP. Contoh kasus, jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 15 min 12P, berapakah elastisitas harga pada tingkat harga P sama dengan 15? Penyelesaian, diketahui Q sama dengan 15 min 12P, P sama dengan 15, ditanya eta H. Jawab, jika P sama dengan 15, maka Q-nya 165. Ini tuh dapat dari mana sih? Dapat dari persamaan yang Q sama dengan 15 min 12P. Lalu P-nya kita substitusikan dengan 15. Makanya dapatlah Q sama dengan 165. Nah, dQ per dP-nya itu maksudnya turunan dari Q ya. Hasilnya itu min 12. Eta H sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Tadi dQ per dP-nya itu min 12 dikali 15 per 165 sama dengan min 1,09. Lalu kita mutlakan, jadi hasilnya itu 1,09. 1,09 itu masuk ke dalam unitary elastis. Analisisnya, jadi elastisitas harga pada permintaan tingkat harga sebesar 15 adalah 1,09 yang memiliki arti apabila harga barang naik 1%, maka jumlah permintaan terhadap barang itu turun 1,09%. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya persentase perubahan harga. Istilah yang lengkap adalah elastisitas harga per permintaan. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan Fp, maka elastisitas permintaannya adalah eta D sama dengan QD aksen dikali P per QD. Contoh kasus 2. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 22 min 5P pangkat 2. Berapakah elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 10? Penyelesaian, diketahui QD sama dengan 22 min 5P pangkat 2. QD aksen atau turunan dari QD sama dengan min 10P. P sama dengan 10. Ditanya eta D. Jawab, eta D sama dengan QD aksen dikali P per QD. Eta D sama dengan min 10P dikali 10 per 22 min 5P pangkat 2. Lalu P-nya kita substitusikan dengan 10. Jadi eta D sama dengan min 10 dikali 10 dikali 10 per 22
min 5 dikali 10 pangkat 2. Eta D sama dengan 2,09. Karena besarnya lebih dari 1, maka ini masuk ke dalam kategori elastis. Analisisnya, jadi besarnya elastisitas permintaan adalah 2,09 pada saat tingkat harga sebesar Rp10. Jika harga tersebut mengalami perubahan 1%, maka barang yang diminta akan mengalami perubahan sebanyak 2,09%. Elastisitas penawaran. Elastisitas ini adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya persentase perubahan harga. Nah, istilah lain dari elastisitas penawaran itu adalah elastisitas harga per penawaran. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka rumus yang kita bisa buat yaitu eta S sama dengan QS aksen dikali P per QS. Kita masuk ke contoh soal. Di contoh kasus 3, fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan 22P ditambah 12P kuadrat. Berapakah elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan Rp22? Yang pertama, kita tulis diketahui terlebih dahulu, yaitu persamaan QS-nya itu QS sama dengan 22P ditambah 12P kuadrat. Setelah itu, untuk mencari QS aksennya, kita turunkan persamaan QS. Jadi hasilnya itu 22 ditambah 24P. Dan P-nya atau tingkat harga itu Rp22. Yang ditanya itu eta S. Kita jawab dengan rumus elastisitas penawaran, yaitu eta S sama dengan QS aksen dikali P per QS. Selanjutnya, persamaan QS aksen ini, yaitu 22 ditambah 24P, kita kalikan dengan P. Jadi hasilnya itu 22P ditambah 24P kuadrat. Setelah itu, kita substitusikan nilai P, yaitu Rp22. Kita substitusikan, terus didapatkan hasil eta S-nya itu 1,92. Yang dimana 1,92 ini yaitu lebih dari 1, maka elastis. Analisisnya, jadi besarnya elastisitas penawaran adalah 1,92 pada saat harga produk sebesar Rp22. Jika harga mengalami perubahan 1%, maka barang yang diminta akan mengalami perubahan sebanyak 1,92%. Selanjutnya ada elastisitas produksi. Elastisitas ini adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. P ini dilambangkan dengan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X itu melambangkan jumlah input yang digunakan. Dan fungsi produksinya itu dinyatakan dengan P sama dengan Fx. Maka elastisitas produksinya adalah eta P sama dengan P aksen dikali X per P. Kita masuk ke contoh kasus 4. Jika diketahui fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2. Pada tingkat harga X sama dengan 11. Hitunglah besarnya elastisitas produksi. Analisislah. Kita tulis diketahui P sama dengan X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2. Kita turunkan untuk mencari P aksennya menjadi 3X kuadrat ditambah 10X. Dan X-nya itu 11. Yang ditanya adalah eta P. Nah, kita masukkan rumus elastisitas produksi, yaitu P aksen dikali X per P. Kita substitusikan persamaannya. Setelah itu, persamaan P aksennya ini, yaitu 3X kuadrat ditambah 5X, kita kalikan dengan X. Jadi, hasilnya itu 3X pangkat 3 ditambah 10X pangkat 2. Setelah itu, kita substitusikan nilai X-nya, yaitu 11. Didapatkan hasil eta P sama dengan 2,6875.
yang dimana lebih dari 1, maka elastis. Analisisnya, jadi besarnya elastisitas produksi adalah 2,6875 pada saat jumlah masukan atau input produk sebanyak 11. Jika terjadi perubahan masukan sebesar 1%, maka barang yang diproduksi akan mengalami perubahan sebesar 2,6875%. Selanjutnya ada biaya total. Biaya total ini adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memasarkan sejumlah barang atau jasa, baik yang merupakan biaya tetap atau biaya variabel. Nah, sebelumnya, apa sih itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang nilainya itu selalu sama terlepas dari volume kegiatan produksi. Nah, contohnya itu sewa gedung. Kalau biaya variabel, itu adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume kegiatan produksi. Nah, contohnya itu biaya upah. Rumusnya itu TC sama dengan FQ atau TC sama dengan FC ditambah VC. Yang dimana TC itu adalah biaya total, FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel, dan Q adalah jumlah barang. Selanjutnya ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini adalah biaya untuk memproduksi satu unit barang disebut sebagai biaya rata-rata atau average cost. Yang dimana biaya rata-rata diperoleh dari biaya total dibagi dengan jumlah unit barang yang diproduksi, yaitu AC sama dengan TC per Q. AC adalah biaya rata-rata, TC adalah biaya total, dan Q adalah jumlah barang. Selanjutnya ada biaya marginal. Biaya marginal ini adalah tingkat perubahan biaya total sebagai akibat adanya perubahan biaya total seperti biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk yang diproduksi. Biaya marginal ini merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Nah, jadi turunannya itu MC sama dengan TC aksen sama dengan delta TC per delta Q. Yang dimana MC itu adalah biaya marginal, TC aksen itu turunan pertama dari biaya total yang TC tadi. Sedangkan delta TC itu perubahan biaya total dan delta Q adalah perubahan satu unit produk. Baik, kita langsung masuk ke penerimaan marginal atau MR. Sebelum kita mengetahui penerimaan marginal, penerimaan itu apa sih? Penerimaan adalah uang yang diterima dari hasil penjualan atau barang. Nah, oke, kita langsung masuk ke penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan total yang diakibatkan oleh adanya tambahan satu unit produk yang terjual. Penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Maka rumusnya MR sama dengan TR aksen sama dengan delta TR per delta Q. Keterangan, MR adalah penerimaan marginal revenue, TR aksen adalah turunan pertama dari penerimaan total, delta TR adalah perubahan revenue total, dan delta Q adalah perubahan satu unit produk. Kita lihat contoh kasus 6. Fungsi penerimaan PT Jaguar ditunjukkan oleh P sama dengan 20Q kuadrat ditambah 55. Bagaimanakah persamaan penerimaan totalnya? Lalu berapakah besar penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal jika penjualannya sebesar 20 unit? Analisislah. Penyelesaian. Diketahui P sama dengan 20Q kuadrat ditambah 55, Q-nya adalah 20. Ditanya persamaan TR, besarnya TR, AR, dan MR pada saat Q sama dengan 20 unit. Langsung jawab, TR sama dengan P dikali Q. Kita substitusikan ke dalam rumus, maka hasilnya 20Q pangkat 3 ditambah 55Q. Yang ditanya jika Q sama dengan 20, maka TR sama dengan FQ sama dengan fungsinya yang sudah kita cari tadi, 20 Q pangkat 3 ditambah 55Q. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus, maka hasilnya 1601/100. Lalu besarnya AR adalah AR sama dengan TR dibagi Q. Kita substitusikan ke dalam rumus, maka hasilnya 8055.
Begitu juga dengan MR. MR sama dengan TR aksen. Sama dengan 60 Q kuadrat ditambah 55. Kita substitusikan ke dalam rumus, maka hasilnya 24.055. Jangan lupa analisisnya. Jadi, penerimaan total yang diterima PT Jaguar saat penjualan 20 unit sebesar 1.601 100 dengan penerimaan rata-rata sebesar 8.055 dan penerimaan marginal sebesar 24.055. Terakhir ada laba maksimum. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total dan dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan TR dikurang TC atau P sama dengan P dikali Q dikurang FC dibagi VC. Keterangan P adalah laba, TR adalah penerimaan total atau total revenue, TC adalah biaya total atau total cost. Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau TR. Laba maksimum akan tercapai saat MR sama dengan MC. Laba dibacanya P sama dengan TR dikurang TC. Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi dP dibagi dQ sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TC atau DTC per dQ atau MC. Sehingga MR dikurang MC sama dengan 0. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimum atau kerugian minimum bila ia memproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC. Oke, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh kasus. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan min 5Q ditambah 5.150 dengan biaya variabelnya VC-nya sama dengan 15Q kuadrat dikurang 2.500Q. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan sebesar 125.000. Tentukanlah pada tingkat penjualan berapa perusahaan bisa mendapatkan laba maksimum dan berapakah besarnya laba tersebut. Analisislah. Penyelesaian. TC sama dengan VC dibagi FC. Sama dengan TC 15Q kuadrat dikurang 2.500Q ditambah 125.000. Untuk TR-nya, TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan min 5Q ditambah 5.150Q. Maka hasilnya min 5Q kuadrat ditambah 5.150Q. Yang ditanya Q pada saat laba maksimum dan besarnya laba. Baik, kita langsung jawab. MR sama dengan TR aksen. MR sama dengan min 10Q ditambah 5.150. Untuk MC-nya sama dengan TC aksen. MC sama dengan 30Q min 2.500. Perhitungan laba maksimum ada P max-nya. MR sama dengan MC. Min 10Q ditambah 5.150 sama dengan 30Q min 2.500. Nah, ini kita pindah ruas, jadi 5.150 ditambah 2.500 sama dengan 30Q ditambah 10Q. Maka hasilnya 7.650 sama dengan 40Q. Ini kita pindah ruas jadi dibagi, Q-nya sama dengan 191,25. Nah, untuk TR-nya, kita pakai fungsi TR yang diketahui tadi. Tinggal kita substitusikan. Maka hasilnya 801.245. Nah, untuk TC-nya juga sama. Kita pakai fungsi yang diketahui sebelumnya. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus si Q-nya yang sudah kita cari tadi. Maka hasilnya 1.159.205. Maka untuk laba maksimumnya atau P max-nya sama dengan 801.245 dikurang 159.205. Maka hasilnya 606.531 rupiah. Analisis. Jadi, untuk mendapatkan laba maksimum, perusahaan harus menjual produknya sebanyak 161,25 unit, sehingga keuntungan maksimum yang didapat sebesar 606.531 rupiah.
Dengan demikian, presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I tried to find